Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya dan keluarga jalan-jalan lagi. Kali ini kami pergi ke Gramedia. Gramedia adalah toko buku yang paling besar di Indonesia. Toko buku ini ada di daerah Jakarta Timur juga, jadi jaraknya nggak jauh dari rumah saya. Awalnya kami mau ke sana naik motor lagi, tapi karena cuacanya mendung, jadi saya putusin naik taksi. Sebenarnya saya, Bintang, dan istri saya nggak begitu suka naik taksi karena kami gampang mabuk darat. Tapi mau bagaimana lagi daripada kehujanan? Terus minggu kemarin semua orang Islam di Indonesia mulai puasa. Tepatnya mulai puasa dari hari Selasa. Di hari Seninnya, karyawan di tempat saya kerja adain acara makan siang bareng. Ini acara rutin di tempat kami. Untuk acara ini nggak ada makanan spesial sih, tapi karena makan bareng, rasa makanannya jadi spesial. Mungkin acara makan bareng sebelum puasa ini sudah jadi tradisi di Indonesia ya. Saya juga dulu pernah cerita tentang ini ya, namanya munggahan. Maunya sih munggahan di Cirebon atau di Pangandaran ya, tapi nggak bisa gara-gara corona. Suasana jalan di daerah Jakarta kalau bulan puasa itu unik. Kalau pagi, suasananya sepi, nggak terlalu macet. Nah, kalau sudah jam 3 atau 4 sore, suasananya mulai ramai dan jalan mulai macet. Biasanya waktu kerja di bulan puasa lebih pendek. Kalau di tempat saya, waktu kerjanya selesai di jam 3 sore. Nah, kalau sudah sore, semua orang sibuk beli makanan untuk buka puasa dan mau cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, karena itu, jalan jadi macet dan karena banyak yang ngebut, suasana lalu lintasnya kadang jadi menakutkan ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin adalah minggu pertama bulan puasa tahun ini. Ini tahun kedua puasa di masa pandemi ya. Seperti tahun lalu, pemerintah sudah keluarkan peraturan yang sebutin bahwa masyarakat nggak boleh mudik. Seperti yang dulu pernah saya ceritain, mudik sama seperti kise di Jepang. Jadi, mudik ini momen yang penting banget untuk muslim di Indonesia. Beberapa bulan ini, pemerintah mulai buka akses ke objek wisata di beberapa daerah. Muslim di Indonesia merasa pemerintah nggak adil karena masyarakat boleh jalan-jalan, tapi nggak boleh mudik. Saya dan keluarga termasuk ke dalam golongan yang kecewa karena nggak bisa mudik. Soalnya udah lama banget kami nggak pulang kampung. Tahun lalu saya udah pernah cerita tentang ciri khas atau kebiasaan orang Indonesia waktu bulan puasa dan lebaran ya. Waktu itu saya cerita tentang kebiasaan munggahan, terus buka puasa bersama, terus kebiasaan mudik juga ya. Mungkin kalian bisa cek lagi video saya tahun lalu. Waktu saya tonton video tahun lalu, saya jadi ingat kegiatan-kegiatan saya yang dulu. Saya senang bisa buat catatan mingguan ini. Nah, sebenarnya masih banyak kebiasaan orang Indonesia yang lain waktu bulan puasa. Jadi, di video kali ini saya mau cerita lagi tentang kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi, nggak akan cerita hal yang sama dengan tahun lalu ya. Kali ini saya mau ceritain tentang kebiasaan jalan-jalan subuh dan ngabuburit. Gimana? Apa kalian pernah dengar istilah-istilah tadi? Kebiasaan itu mungkin kebiasaan yang ada di daerah Jawa Barat. Mungkin ada juga di daerah lain tapi dengan nama yang beda ya. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan jalan-jalan subuh. Sebenarnya kalau di Jakarta saya belum pernah dengar ada kebiasaan ini sih, tapi dulu waktu kecil saya pernah jalan-jalan subuh. Subuh ini artinya waktu sholatnya orang Islam yang paling pagi. Kalau sekarang-sekarang mungkin sekitar jam 4:30 pagi ya. Nah, biasanya yang jalan-jalan pagi ini bukan bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi anak muda. Dibilang anak muda juga sebenarnya nggak juga. Banyak juga anak-anak yang jalan-jalan subuh. Biasanya setelah sholat subuh, anak-anak muda ini jalan-jalan ke daerah yang biasanya jadi tempat kumpul atau main. Kalau dulu saya pernah jalan-jalan ke pantai. Kalau dulu saya benar-benar jalan kaki, tapi anak muda zaman sekarang jalan-jalan subuhnya pakai motor atau sepeda ya. Kalau dulu kan nggak ada gawai, jadi jalan-jalan subuh ini jadi salah satu hiburan waktu bulan puasa. Sebenarnya waktu jalan-jalan subuh ini kita nggak ngelakuin hal yang spesial, benar-benar jalan-jalan aja.
Jalan-jalannya juga pas bulan puasa, jadi nggak bisa beli makanan atau minuman. Mungkin yang spesial dari jalan-jalan subuh ini adalah bisa ketemu dengan orang yang kita suka ya. Makanya kalau di daerah lain jalan-jalan subuh ini Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.